Dan katakanlah, Dia yang menyerahkan Israel akan mengumpulkannya dan menjaganya, seperti seorang gembala bagi kawanan dombanya. Jadi tugas kita apa? Tugas kita memberitakan orang-orang Israel, sisa Israel yang berserak saat ini di antara bangsa-bangsa akan kembali ke tanah Israel bersama kita, yaitu sisa daripada bangsa-bangsa. Ini harus kita gaungkan terus. Kita ingatkan kepada sanak saudara kita, ingat, mereka segera kembali. Kalau saat bangsa itu sudah kembali, pintu anugerah telah tertutup bagi bangsa-bangsa yang belum bersatu dengan Israel. Jadi sekarang saatnya kita menggemakan, memberitakan bahwa kepulangan sisa bangsa-bangsa segera terrealisasi. Karena apa? Karena sisa Israel, kepulangan sisa Israel segera akan terjadi pulang dari berbagai bangsa. Karena sisa Israel saat ini yang sedang membukakan pengajaran bagi sisa bangsa-bangsa akan bersatu dengan mereka, dan kita bersama-sama eksodus menuju alam haba, dunia yang akan datang dengan supranatural yang kita kenal selama ini dengan istilah rapture. Jadi kita saat ini gaungkanlah bahwa mereka segera kembali. Kalau nggak salah bulan yang lalu dikatakan pengajaran kita apa? 4 pembuangan sudah terjadi. Pertama kemana? Babylon, Yunani, dan Persia sudah terjadi. Dan sekarang bangsa-bangsa, ini pembuangan terakhir. Dan segera mereka kembali. Kalau pembuangan ke 4 tempat sudah terjadi, dan akhirnya apa? Mereka kembali. Dari Babel mereka kembali. Dari Persia mereka kembali. Dari Babel, Persia, sama dari Yunani mereka kembali. Dan sekarang ada di bangsa-bangsa, termasuk di antara kita. Dan di negeri kita ini ada, yaitu di mana? Di negeri kita yang pasti ada? Di mana? Di Manado. Mereka akan kembali. Di Manado kita tahu saat ini mereka ada di sana. Dan mayoritas di pulau-pulau Indonesia mereka ada, tetapi mereka belum membukakan diri. Termasuk kita semua yang ada di saat ini. Kita tidak tahu, Rabi mengatakan begini, kalau kalian menyebut nama Tuhan kami, itu artinya kalian adalah orang pilihan. Tetapi dari gen, dari darah, itu tidak bisa lagi dibuktikan, karena sudah 2000 tahun, itu perkawinan campur. Tapi roh tidak bisa dibohongi. Jadi dari situ kita bisa menangkap di mana nama Tuhan Israel disebut, kemungkinan besar suku itu, bangsa itu adalah orang-orang keturunan dari 10 suku yang saat ini berserak di antara bangsa-bangsa. Termasuk tanah Batak manggil nama Jehovah, termasuk tanah Karo Yahweh sendiri, dan juga suku-suku lain, termasuk Ambon. Di Ambon itu ada istilah Galala, bahkan di Ambon asli tulisan Ibrani. Jadi kemungkinan besar Ambon adalah turunan daripada bangsa Israel yang berserak di antara bangsa-bangsa saat ini, yaitu 10 suku yang terhilang. Kita lanjutkan. Ada 3 faktor penentuan kelompok sisa bangsa-bangsa untuk memasuki pernikahan anak domba Elohim. 1, perhatikan, memahami tujuan perjalanan sisa bangsa-bangsa atau Rika. Yahudi Mesianik harus menyatakan kekuatan Yesua agar banyak tawanan Kristen keluar dan masuk ke rumah Israel. Jadi itu pertama tujuannya ya. Kita harus memahami perjalanan sisa bangsa-bangsa itu Rika.
Tujuannya apa? Untuk keturunan Israel jadi mempelai. Jadi otomatis untuk menjadi mempelai Yesus HaMashiach, tolak ukurnya adalah Torah. Karena Yesus HaMashiach adalah Torah yang hidup atau main kaim, Torah kehidupan, air kehidupan. Jadi ini harus kita ngerti sekarang. Jadi semakin kita sempurna hidup dalam Torah, semakin mempercepat perkawinan anak domba atau kedatangan Yesus. Jadi Yahudi Mesianiklah yang harus menyatakan kekuatan Yesus agar banyak tawanan Kristen yang keluar menggabungkan diri dengan Israel. Itulah saat ini mengapa kita dipertemukan dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman ini. Itu makanya kita jarang khotbah. Kenapa? Supaya kita semakin kuat di dalam Torah. Karena semua tolak ukurnya adalah Torah. Yesus HaMashiach adalah Torah yang hidup. Yesus HaMashiach adalah roti yang hidup. Jadi kita benar-benar harus menjadi Torah yang hidup. Kenapa? Karena Torah itu diberikan di dalam loh hati kita waktu kita lahir baru. Dan sekarang roh Bapa ada pada kita, yaitu 7 roh apinya yang memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan Torah ini supaya semakin layak kita jadi mempelai Yesus HaMashiach. Karena tolak ukurnya atau yang menentukan kita layak atau tidak layak adalah sang mempelai, itu Yesus HaMashiach. Jadi mari kita semakin sama. Mari kita semakin mengerti tujuan kita belajar Torah apa. Untuk kita jadi apa? Mempelai. Karena mempelai itu adalah Torah. Jadi kalau mempelainya adalah Torah, berarti mempelai wanita juga harus hidup dalam Torah. Supaya connect. Supaya menjadi klop. Itu contoh kita kasih ilustrasi. Orang Batak menikah dengan suku lain itu harus dibikin dulu atau diresmikan menjadi satu marga dengan orang Batak dan harus diresmikan sesuai dengan tradisi Batak. Kalau tidak mau berarti disebut Batak apa? Bu Betty, Batak apa disebut kalau nggak mau diresmikan jadi adat Batak? Batak Dale. Dan itu menjadi Batak yang terasing. Jadi kita bersyukurlah kita sebagai orang Batak menjadi ilustrasi bagi kita sekarang. Kenapa dulu, orang zaman dulu sangat takut kalau anaknya nikah sama orang lain dengan suku lain, Boru Sileban. Itu sangat ditentang. Tetapi zaman tidak bisa dilawan. Sekarang masuk jadi patokan apa? Yang penting satu iman. Jadi dulu kenapa ada darah turunan bagi kita sebagai orang Batak? Kenapa dulu opung-opung kita di kampung sana, bahkan di generasi kita masih sangat kuat itu melarang. Janganlah, kalau boleh amang, jangan nikah sama Boru Sileban. Carilah orang Batak, supaya apa? Adatnya sama. Bahkan kalau di kampung kami, pakat ya, itu diusahakan kalau boleh dari satu kecamatan. Supaya apa? Adatnya sama. Karena adat dari kampung saya, dari Batak, sama dengan adat Tarutung itu sudah beda. Adat Tarutung sama Samosir itu beda. Setiap suku. Jadi inilah makanya sampai saat ini Ortodoks sangat memelihara perkawinan darah itu sesama Ortodoks. Mereka tidak mau melepas anak mereka di luar Ortodoks. Mereka sangat mempertahankan ini. Jadi bersyukur dari sini kita mengerti bahwa
apa yang dilakukan oleh bangsa Israel wajib kita lakukan. Itulah makanya kita harus mengerti dulu. Kita mau dipertunangkan dengan pria Israel. Itu yang taat Torah. Yang adatnya adalah Torah. Jadi kalau kita tidak punya adat, tidak punya kebiasaan, tidak punya pola hidup sesuai dengan Torah, artinya apa? Ada kemungkinan besar perkawinan kita dibatalkan kalau kita tidak taat. Itulah tujuan kita saat ini. Itu makanya orang Batak yang dulu harus mengambil istri orang Jawa dan orang Batak minimal diajarin tentang apa? Kata horas, horas amang, horas inang. Minimal 2-3 patah kata orang bahasa Batak harus diajari, tutur kata. Baru lama-kelamaan lihat banyak yang menjadi lebih hebat dari orang Batak asli. Kenapa? Mereka punya keinginan. Jadi ingat sekarang tujuan kita sebagai bangsa-bangsa, sebagai rika akhir zaman untuk bertemu dengan sang mempelai. Ingat, untuk bertemu dengan sang mempelai. Siapa dia? Mesias orang Yahudi yang tradisinya adalah tradisi Israel, yang kebiasaan hidupnya adalah Torah. Jadi kita harus taat Torah. Itu tujuan hidup kita. Harus tangkap ya, Bapak Ibu. Yang kedua, memahami kebutuhan kritis untuk perjalanan supranatural atau rapture. Pernikahan harus terjadi. Janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan seperti yang di Pahae. Pernikahan dibatalkan pada hari H. Baru nenggolan lagi. Itu sangat viral sekali itu kan. Begitu ditanya pendeta, maukah engkau mengasihi laki-laki ini? Aku tidak mau. Batal pernikahan. Baru nenggolan itu di Pahae ya. Jadi jangan, ingat tadi tujuan kita apa? Jadi mempelai. Pakai pakaian yang pas untuk jadi mempelai. Ingat, calon mempelai kita adalah siapa? Yesua Hama? Orang mana dia? Orang Israel. Tradisinya tradisi siapa? Adatnya nanti pakai apa pernikahannya? Pakai ulus Batak apa pakai tali? Tali. Jadi buang semua ragi hotang ya. Segera buang segera itu, jangan sampai ada lagi tuh. Makanya nanti kita menikah di atas kubah. Itu makanya ketubah itu adalah surat perjanjian nikah antara saudara dan Yesua HaMasyiah. Itu adalah Torah, itulah ketubah. Jadi kalau kita untuk jadi mempelai Yesua HaMasyiah, hiduplah di dalam Torah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikutlah hamba Tuhan yang keluar dari Edom. Jadi harus keluar dari Edom itu apa? Kekristenan. Pengangkatan atau vaikak itu disebut dalam bahasa Ibrani adalah perjalanan supranatural kembali ke rumah Israel. Jadi kata rapture yang diakui oleh bangsa Yahudi atau pengangkatan itu disebut vaikak. Tapi saya cari di apakah ini hanya dengan dari bahasa sehari-hari. Saya lihat di 1 Timotius itu tidak muncul nama ini, tapi kita ikutin aja. Ikutlah hamba Tuhan yang keluar dari Edom. Perhatikan ini, untuk ikut pengangkatan adalah perjalanan supranatural ke olam apa. Jadi nanti kita bisa terbang yang kita kenal selama ini dengan rapture. Kita lanjut ya, dapat ya. Yang pertama tadi apa? Ada 3 faktor penentuan
sisa bangsa-bangsa untuk memasuki pernikahan anak domba. Pertama tadi apa? Memahami tujuan. Saudara dipersiapkan jadi mempelai kepada siapa? Bangsa Israel. Yang namanya Yeshua HaMashiach, yang lahir 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib, dan sekarang dia bangkit dan sedang menanti saudara dan saya. Memahami kebutuhan kritis, yaitu perjalanan supranatural. Kenapa? Pernikahan itu pasti terjadi, tidak ada penundaan. Ingat, tidak akan ada penundaan. Jangan sampai kita menjadi pasangan yang tidak sepadan. Ya, jadi kita banyak yang sudah menikah, kalau pasangan kita tidak sepadan, otomatis ada banyak pernikahan yang tertunda. Ikutlah hamba Tuhan yang keluar dari Edom, atau pengangkatan adalah perjalanan supranatural ke rumah Israel. Jadi kita nanti secara supranatural tiba-tiba sudah ada di alam haba seperti yang dialami oleh Filipus. Ya, jadi kita lihat 3 hal ini, coba dipelajari supaya kita semakin mengerti persiapan untuk jadi mempelai. Ingat, pernikahan tidak ada penundaan, pasti terjadi. Yang sekarang kuncinya apa? Saudara sudah sepadan apa belum? Kalau sudah sepadan, mari semakin mempersiapkan diri. Jangan sampai seperti wanita bodoh, lampunya menyala, tapi minyak mereka kurang. Jangan sampai kekurangan minyak. Hanya wanita yang bijaksana, yang mempunyai pelita dan minyak, mempunyai pelita dan minyak, yang bisa bertemu dengan Yeshua HaMashiach, yaitu apa? Jadi hanya wanita yang bijaksana, yang punya minyak, yang bisa bertemu dengan Yeshua HaMashiach. Perhatikan, wanita bijaksana, punya pelita, yaitu hidup dalam Torah. Yang kedua apa? Minyaknya penuh, itu apa? Semakin giat melakukan mispot atau perintah. Pelita itu adalah Torah, minyak adalah mispot atau perintah. Itu makanya di 2 talit apa? Diberkatilah engkau ya Aba Yahweh, Elohim kami Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu. Jadi perintah itulah, semakin kita taat perintah, otomatis minyak itu semakin membuat kita kudus. Dengan melakukan mispot, kita sedang menjadikan tempat hidup kita tempat kemuliaan hadirat berdiam. Jadi semakin kita giat melakukan mispot perintah-perintah Tuhan, itu semakin menyatakan hadirat Elohim ada pada kita. Kenapa? Karena kita adalah bait Roh Kudus. Semakin kita setia akan firman, semakin senang kuasa Ruach Elohim dengan ketujuh roh api Bapa Yahweh semakin menyala di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi terang dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, semakin diterangi, dipenuhi kemuliaan, dan kita semakin siap untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach. Amin. Zakaria 8 ayat 23, boleh dibaca? Sedikit lagi nih. Boleh? Beginilah Yahweh Tsebaot berfirman, pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa menurut bahasanya yang akan memegang kuat-kuat dan menggenggam pucat jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Mari kita semakin giat dan kuat memegang mispot atau sitit dengan melakukan perintah-perintah Elohim. Pengajaran yang dari sisa Yakub akan seperti embun di antara bangsa-bangsa. Lihat sekarang, pengajaran para rabi semakin dinikmati oleh bangsa-bangsa itu
pengajaran kembali kepada Torah. Siapa yang membukakan pengajaran kembali ke Torah? Itu para rabi. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Siapa? Ayo Bu Mauli, itu Mauli. Ya toh. Ulangan Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan dengarlah, hai bumi, perkataan dari mulutku. Pengajaranku akan menitik seperti hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas muda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Amin. Lihatlah sekarang bagaimana pengajaran yang dibukakan oleh yang punya kitab kepada kita sekarang semakin kita nikmati. Dulu kita nggak seperti ini. Ya. Dulu waktu kita di yang lama, pas kita di sana haleluya, tapi pulang di sana apa? Piring pecah lagi. Kita sering sangat mengalami seperti itu. Dulu kita yang lama kita khotbah di sana, tapi pulang-pulang dari sana ya keluar lagi kebun binatang. Itu saya alami itu. Itu makanya itulah yang menjadi duri dalam daging dalam hidup saya. Saya dulu waktu di yang lama, saya sudah dipercayakan khotbah di kelompok kaum bapak dan kaum ibu. Karena saat itu kita ibadah kaum bapak kaum ibu karena kondisi, jadi adakan habis ibadah umum. Jadi setelah saya sering menyampaikan firman, ada orang diberkati, manut-manut begini, senang. Tapi saya tahu siapa saya yang menyampaikan firman ini. Dan itulah yang menjadi duri dalam daging. Hanya apa? Ada suara di dalam lubuk hati saya mengatakan apa? Aku tidak bisa munafik. Dari situlah Roh Kudus menuntun dan menuntun. Saya dipertemukan dengan seorang anak Tuhan. Itu salah satu, yaitu saudara kita mungkin Buli sudah kenal, yaitu orang Ambon. Kita dipertemukan hanya Pak. Saya diajak lagi ke pengajaran yang lebih dalam lagi belajar alam roh, dan di alam roh baru saya masuk ke mesianik, dan sekarang saya temukanlah takut akan Tuhan itu setelah kita mengenal nama yang asli. Dulu takut akan Tuhan belum. Kenapa? Nama yang benar itu belum kita tahu. Coba sekarang saudara ngomong salah, langsung tertuduh. Kenapa? Ada roh di dalam diri kita ini tuh, Pak. Tujuh roh api itu. Roh yang murni ini sudah ada di dalam hidup kita. Jadi saat kita mau melakukan hal-hal yang salah dalam perkataan, pikiran, itu sudah langsung menuduh. Langsung ada rasa bersalah dan cepat minta ampun. Itulah sekarang setelah kita pengajaran akhir zaman ini. Dulu kita sangat anti Torah. Sangat jarang kita dengar khotbah-khotbah dari bapak-bapak gereja dari perjanjian lama. Khususnya yang saat ini kita sedang ada di kitab Imamat. Ternyata di dalam kitab Imamat itu adalah pengajaran yang sangat dalam. Dulu kita ngantuk setengah mati baca kitab Imamat. Jadi saya sering khotbahkan dulu, siapa yang susah tidur malam-malam baca kitab suci dari perjanjian lama langsung teler ngantuk. Obat tidur yang paling bagus adalah baca firman perjanjian lama. Satu pasal itu langsung teler. Kita lanjutkan. Jadi pengajaran air zaman seperti air yang menetes. Luar biasa, enak banget sekarang pengajarannya. Amos 5 ayat 15, lanjut. Boleh Bu Wela, Bu Anita, Bu Damaris. Betty aja.
alam akan bermurah hati terhadap sisa keturunan Yusuf. Jadi itu bagi sisa keturunan Yusuf dan sisa keturunan bangsa yang percaya kepada Mesias. Jawabannya 3 ayat 13. Mereka akan makan dan berbaring, dan tidak satu pun yang membuat mereka takut. Amin. Amin. Kita masuk yang bagian terakhir. Jadi itu ya, yaitu orang-orang yang tersisa dari Israel. Mereka tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan mengucapkan kata-kata dusta. Juga tidak akan ditemukan lidah yang menipu pada mulut mereka, karena mereka akan makan dan berbaring dan tidak satu pun yang membuat mereka takut. Ini juga berlaku bagi kita sekalipun dikatakan kepada sisa-sisa Israel. Karena sekarang kita sudah bersatu dengan sisa Israel, kita pun saat ini tidak ada lagi kata-kata menipu, tidak ada lagi rasa takut. Kenapa? Kita sedang mempersiapkan diri untuk jadi mempelai. Yang terakhir, keberhasilan kita mengejar kebenaran adalah untuk mempercepat kedatangan Mesias. Jadi kalau tadi di atas dikatakan ada 3, dan sekarang yang terakhir apa? Keberhasilan kita mengejar kebenaran dan menjadi pelaku Torah adalah untuk mempercepat kedatangan Mesias. Saudara mau siap jadi bagian mempercepat kedatangan Mesias? Haleluya. Mari kita semakin giat, semakin mengejar. Nanti di kitab Ulangan disebut seder tikdok, kebenaran kejarlah itu. Jadi kebenaran saat ini yang kita kejar, yang sedang kita lakukan untuk hidup kita di dunia saat ini, dan itu akan kita bawa ke dunia yang akan datang. Kenapa? Sama saudara dan saya sudah dilayakkan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Jadi semakin kita mengejar kebenaran, semakin sama kita dibaharui, dan semakin kita layak, dilayakkan, dan kita semakin dibawa ke dalam kesempurnaan. Kejarlah itu untuk mempercepat kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi tugas kita, biar zaman saudara dan saya sedang mempercepat kedatangan Yeshua HaMashiach. Mari kita baca bersama-sama ayat akhir, Roma 11 ayat 24 sampai 26. 2, 3, iya. Sebab jika engkau dari pohon zaitun yang alami dan yang berbeda dengan alamiah itu dicampurkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi mereka sendiri dan secara alami itu dicampurkan pada pohon zaitun itu sendiri. Sebab aku tidak ingin mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dapat ditangkap? Jadi kalau sekarang Tuhan belum datang, kalau sekarang Mesias belum datang, itu Tuhan sengaja sampai apa? Menanti kedatangan, menanti sampai saudara dan saya sebagai sisa bangsa-bangsa sampai dipenuhi Torah yang hidup, yaitu Mesias Yeshua HaMashiach, sampai kita kepenuhan, sampai kita disempurnakan yang tadinya kita bukan bagian di dalam perjanjian itu, dan kita diambil dari, dicabut atau dipotong
dari tempat kita yang lama, dipersatukan, dicangkokkan ke zaitun yang asli, dipersatukan dengan Israel, kita menjadi satu kawanan, satu penggembalaan, satu kandang dengan Israel. Makanya kita semakin penuh, semakin sempurna di dalam Torah. Tuhan segera datang. Itulah rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Rabi Saul di Roma 11. Itu tadi yang kita baca 24 sampai 26. Saya minta kepada Bapak Ibu semua baca Roma 11 karena itu sangat penting. 1 sampai selesai di akhir dikatakan, oh begitu dalamnya kasih Elohim, tidak satu pun yang bisa menyelami. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Jadi apa yang dilakukan kepada saudara kita, itu Israel, itu demi saudara dan saya. Bangsa Israel ada yang mengeraskan hati, menggantung Yesus Hamasiah 2000 tahun yang lalu, itu dipersiapkan. Sebagian Israel dikeraskan hatinya, itu sedang dipersiapkan bagi saudara dan saya saat ini, dipersiapkan untuk kita kepenuhan Torah, kepenuhan Mesias Yesus Hamasiah. Supaya apa? Supaya penggenapan bangsa-bangsa dipenuhi dan Mesias segera datang, dan Israel yang mengeraskan hati akan dicangkokkan kembali kepada pohon yang asli. Jadi mereka dipatahkan dulu, sekarang kita dimasukkan, kita dipatahkan dari pokok kita atau dicabut seperti Yakub, dicabut dan dijadikan Israel. Dan saat ini pun saudara sedang dicangkokkan untuk menuju kepenuhan bangsa-bangsa dan Mesias segera datang. Amin. Saudara siap? Ingat tadi dikatakan ada 3 bagian ya langkah kita. Yang pertama ingat apa? Memahami tujuan. Ingat apa tujuan kita. Sisa bangsa-bangsa yaitu apa? Harus menyatakan kekuatan Yeshua supaya apa? Bangsa Yahudi menyatakan kekuatan Yesus sekarang supaya bangsa-bangsa yang sisa ini segera masuk dan semakin sempurna. Itulah perjalanan sisa bangsa-bangsa Ribka. Yang kedua, memahami kebutuhan kritis untuk perjalanan supranatural atau rapture. Pernikahan harus terjadi, tapi jangan saudara menjadi dan saya menjadi pasangan yang tidak sepadan. Ya, kalau tidak sepadan, seperti saya kasih tadi ilustrasi pernikahan di Pahai, sudah ditumpang tangan dan ditanya, apakah kau mengasihi laki-laki ini? Aku tidak mengasihi. Jangan sampai ada perkataan seperti ini. Oh, orang ini datang, tapi aku tidak cocok. Kenapa? Belum penuh dengan Torah. Ingat itu. Harus kepenuhan Torah. Artinya apa? Kepenuhan bangsa-bangsa adalah kepenuhan Torah. Torah yang hidup itu Yeshua HaMasiah. Karena dia sekarang ada dalam hati kita. Torah ada di dalam hati kita. Rohnya ada pada kita. Itulah yang memampukan, menguatkan kita jadi pelaku Torah. Yang ketiga, ikutilah keluar. Sekarang kita sudah keluar. Dan itulah hamba-hamba Tuhan yang sudah keluar dari Edom. Artinya apa? Dari pola yang lama. Jadi banyak saat ini hamba-hamba Tuhan belum full keluar dari pola yang lama. Masih ada sedikit-sedikit. Harus segera dipoles, dan dipoles. Harus sama yang saya katakan dulu sama saudara dan saya. Jangan nanti kita menjadi makhluk asing di pertemuan Israel. Kalau bangsa Israel ibadah sidur, kita pun minimal harus bisa sidur. Jadi mari kita belajar ya Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan, intinya apa? Siap, sedia, kejar kebenaran. Dan kita yakin dan percaya kita adalah Ribka akhir zaman. Saudara dan saya dipersiapkan jadi mempelai Yeshua HaMasiah. Jadilah penuh
di dalam Torah, penuh di dalam Torah yang hidup, yaitu Yesus HaMashiach yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus HaMashiach yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Amin. Siap jadi mempelai Yesus HaMashiach. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Siap jadi ribka-ribka akhir zaman di dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Inilah pelajaran kita terakhir, yaitu ribka akhir zaman atau ribka remnant yang dipersiapkan jadi mempelai Yesus HaMashiach. Katakan amin. Amin. Saudara diberkati lewat pengajaran ini. Amin. Silakan Bu Bella, ini mau sharing di Amin.